Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Ketika kita membahas mengenai men's grooming, topiknya biasanya nggak jauh-jauh ke gaya rambut, alat styling, perfume, dan brewok. Kalau masalah kulit, paling mentok ke masalah jerawat. Sedangkan masalah wajah dan body care jarang sekali kita bahas. Dan seringkali kita mengabaikan ini. Kali ini aku akan membahas skincare dasar untuk pria yang baru pertama kali menggunakan skincare. Tunggu dulu, jangan salah, tanpa kita sadari, kita juga pernah kok pakai yang namanya skincare. Minimal satu aja, contohnya facial wash. Kamu pasti pakai produk ini kan? Nah, facial wash ini termasuk ke dalam skincare. Sekarang muncul komentar kamu, skincare itu kan bukannya kayak make up ya? Kayak yang dipakai cewek-cewek, atau kamu yang beranggapan males nanti kayak cewek-cewek pakai barang gituan. Perlu kamu pahami, skincare itu merupakan perlengkapan personal care yang fungsinya untuk merawat dan menjaga kesehatan kulit kita loh. Berbeda dengan make up yang fungsi utamanya untuk memperindah penampilan wajah dan tubuh secara keseluruhan. Jadi sekarang kamu udah tahu kan bedanya antara skincare dan make up. Kalau kamu nggak punya masalah di kulit kamu, aku sih nggak masalah kamu mau pakai skincare atau tidak. Ya intinya kamu udah dapat keajaiban dari sononya. Aku juga dulu ngerasain banget rasanya jerawatan yang parah dan ini ngeganggu banget di kulit aku. Mau deketin cewek juga aku minder dulu, walaupun sekarang nggak seglowing yang kayak viral-viral itu, paling tidak kita kelihatan bersih. Udah cukup kok untuk bikin kita percaya diri di depan gebetan kita. Apalagi kita hidup di mana ada semboyan keadilan sosial hanya berlaku pada rakyat good looking. Ya itu udah biasa dalam kehidupan kita dan gak bisa kita bantah kok. Memang benar ini terjadi. Yang good looking pasti dinotis duluan. Gitu juga nanti buat kamu yang masuk ke dunia kerja. Kamu gak perlu good looking dulu, kelihatan bersih aja udah jadi nilai jual kok buat kamu percaya diri untuk dapetin kerjaan yang kamu impikan. Paling tidak, ini bisa menaikkan percaya diri kamu. Mungkin yang udah kerja pernah ngerasain yang kayak gini. Apa kamu nggak mau tampil blow up kayak yang viral-viral di TikTok dan dapetin si doi yang udah kamu incar dari dulu? Untuk skincare dasar, nggak perlu yang ribet-ribet, kita pakai yang simple aja dulu. Selama kita nggak berlebihan, menurut aku nggak masalah. Kalau kamu pakai make up tanpa ada alasan tertentu seperti kerjaan, itu bisa jadi pertanyaan buat orang lain. Sekarang banyak muncul pertanyaan, apakah kita bisa pakai skincare yang buat cewek? Oke, aku akan bahas di sini. Kita bahas dulu perbedaan kulit pria dan wanita. Kulit kita umumnya lebih tebal 25% dibandingkan kulit wanita. Hal ini membuat kulit pria cenderung tidak sensitif karena kulit kita cenderung tahan terhadap bahan-bahan aktif yang kuat. Tapi, pria memiliki kelenjar minyak yang cenderung lebih aktif dibandingkan dengan wanita. Sehingga masalah kulit seperti jerawat justru sering terjadi pada pria. Dengan perbedaan ini, apakah kita perlu pakai skincare yang berbeda? Kalau kita kaji dari formulasi kandungan skincare buat pria dan wanita itu sama aja kok. Sehingga tidak ada yang salah jika kamu mau menggunakan skincare yang ditujukan untuk wanita. Perbedaan skincare pria dan wanita sebenarnya hanya satu, pada pewangi saja yang digunakan. Sama seperti aroma parfum, skincare untuk pria cenderung ditambahkan wewangian yang bersifat maskulin. Untuk zat aktifnya tidak ada yang membedakan, bahkan dosis ataupun kadar zat aktif yang digunakan juga hampir sama. Terlebih lagi, kadang kita sebagai pria malu untuk membeli skincare yang dikhususkan untuk wanita. Biasanya kemasannya yang lebih disesuaikan untuk wanita. Kita kadang agak malu aja ya pas kita belanja di drugstore, belinya yang kemasannya yang unyu-unyu gitu. Oke, sekarang kita masuk ke skincare dasar untuk pria. Dalam menentukan skincare, kamu harus mengetahui jenis kulit kamu dulu dan masalah apa yang ingin kamu selesaikan. Tahap penggunaan skincare pagi hari kamu, yang pertama adalah menggunakan cleanser. Foam cleanser atau yang disebut sebagai facial foam atau cleansing foam cocok untuk kulit kombinasi dan berminyak. Cleanser bentuk krim atau lotion cocoknya untuk kulit yang normal dan kering. Gel cleanser lebih cocok untuk digunakan pada kulit yang tipenya normal, kombinasi, berminyak, dan juga sensitif. Sangat disarankan kamu memilih cleanser dengan pH sekitar di rentang antara 4 sampai dengan 5,5. Jika pH cleanser yang kamu gunakan terlalu tinggi, maka akan menyebabkan kulit kamu terasa kering dan muncul rasa seperti ketarik. pH tinggi
Teknologi ini mungkin sangat baik buat kamu yang mempunyai jenis kulit yang sangat berminyak. Tapi kalau minyak di kulit kamu itu normal-normal aja, menggunakan cleanser dengan pH rendah sangat baik untuk kita. Apalagi kalau kamu punya kulit yang kering, sangat disarankan menggunakan cleanser dengan pH yang rendah untuk menghindari kulit kamu jadi lebih kering lagi. Cleanser yang sampai sekarang masih aku gunakan adalah COSRX Good Morning Low pH Cleanser dengan pH yang rendah dan teksturnya gel, dan cocok banget untuk kulitku yang tipenya berminyak, cenderung mudah berjerawat. Cleanser ini juga nggak bikin kulit aku kerasa kering dan menimbulkan rasa ketarik, dan ini membuktikan bahwa cleanser dari COSRX ini memiliki pH yang rendah. Untuk malam harinya, aku menyarankan kamu juga melakukan double cleansing. Kenapa kita sebagai pria juga perlu melakukan double cleansing? Kita sebagai pria paling banyak beraktivitas di luar ruangan. Tentunya setiap hari kita menghadapi yang namanya debu, polusi, dan radikal bebas. Walaupun kulit kita itu lebih tebal dibandingkan wanita, tentunya ketika polusi dan radikal bebas ini nggak dibersihkan dengan maksimal, yang akhirnya akan bikin kulit kita jadi bermasalah. Untuk double cleansing, kamu bisa menggunakan cleansing oil, cleansing balm, atau kamu yang nggak mau ribet bisa memilih micellar water. Cleansing oil lebih cocok digunakan untuk semua jenis kulit, sedangkan cleansing balm lebih ditujukan untuk kulit yang kering. Cleansing oil ini mengandung cleansing agent berupa minyak yang dapat menarik kotoran yang tidak bisa dibersihkan oleh cleanser kita. Cleansing oil juga nggak bikin kulit kita jadi berminyak walaupun kandungannya itu minyak, karena cleansing oil ini udah diformulasi sedemikian rupa untuk mengangkat kotoran di wajah kita secara maksimal. Untuk kamu yang punya kulit berminyak, pilihlah cleansing oil yang non-komedogenik dan aman untuk kulit berminyak. Setelah kamu melakukan pembersihan dengan cleansing oil, kamu bisa melanjutkan dengan cleanser yang kamu pakai pagi hari agar kotoran di wajah kamu bisa keangkat lebih maksimal. Cleansing oil favorit aku menggunakan cleansing oil dari Biore. Setelah membersihkan wajah, kita perlu mengembalikan pH kulit kita kembali ke normal. Untuk menyeimbangkannya, kita membutuhkan yang namanya toner. Toner ini banyak banget jenisnya. Ada yang namanya hydrating toner, ada exfoliasi toner, dan toner yang menenangkan dan gabungan dari beberapa jenis toner. Untuk pemula, sebaiknya gunakan hydrating toner, karena hydrating toner ini dapat dengan cepat menyeimbangkan pH kulit kita. Kamu bisa menggunakan hydrating toner yang mengandung hyaluronic acid karena hasil melembabkannya dapat kamu rasakan dengan cepat, bahkan 5 menit setelah kamu mengaplikasikannya di kulit kamu. Untuk mendapatkan kelembapannya maksimal karena mekanisme hyaluronic acid ini mengikat air di kulit, sebaiknya gunakan toner dalam keadaan kulit kamu masih agak lembab. Kandungan hyaluronic acid ini kurang efektif bekerja di kulit yang udah kering. Kalau aku suka pakai produk dari COSRX juga, yaitu Hydrium Hyaluronic Acid Toner. Untuk mengatasi kulit yang kusam, kamu bisa menambahkan toner eksfoliasi sebelum menggunakan toner hidrasi. Kamu bisa memilih kandungan BHA untuk kulit yang berminyak, AHA untuk kulit yang kering, dan PHA untuk kulit yang sensitif. Kalau kamu belum pernah menggunakan eksfoliasi toner, sebaiknya eksfoliasi toner ini dipakai 1-2 kali dalam seminggu dulu. Kenapa harus kita pakai bertahap? Penggunaan eksfoliasi toner yang mengandung asid biasanya akan menimbulkan yang namanya purging. Pada masa ini, kulit kita akan dibersihkan oleh si asid ini karena pergantian sel kulit kita dipercepat dengan penggunaan eksfoliasi toner tadi. Proses ini biasanya memakan waktu 2 minggu sampai 1 bulan, tergantung kulit kamu juga sih sebenarnya. Kalau kamu berjerawat di awal pemakaian eksfoliasi toner ini, jerawat kamu akan keluar semua, dan setelah beberapa minggu atau bulan, kulit kamu akan bersih kembali. Untuk kamu yang takut mengalami yang namanya purging ini, sebaiknya menghindari eksfoliasi toner. Untuk toner eksfoliasi, aku pakai Skin Angel Madagascar Centella Asiatica Toner yang mengandung PHA dan Centella Asiatica. Walaupun kulit aku bukan tipe yang sensitif, aku menggunakan PHA ini karena aku kurang suka dengan efek tingling yang aku rasakan ketika menggunakan AHA dan BHA. Si PHA dari Skin Angel ini juga nggak membuat kulit aku jadi purging pas awal aku pakainya. Memang sih harganya lumayan mahal, tapi sebanding dengan hasilnya. Untuk kamu yang berjerawat, kandungan Centella Asiatica dalam toner ini juga ngebantu buat menenangkan kulit kamu, apalagi kamu yang punya jerawat yang meradang. Dan dia juga ngebantu untuk mengurangi masalah jerawat kamu. Untuk toner AHA ataupun BHA, kamu bisa menggunakan Som by Me AHA BHA 30 Days Miracle Toner. Tapi kalau kamu suka pakai produk lokal, Aposkin Miraculous Refining Toner bisa menjadi pilihan buat kamu. Setelah menggunakan toner, kita wajib mengunci kelembapan kulit kita dengan menggunakan moisturizer atau kita sebut sebagai pelembab. Untuk kulit berminyak, pilihlah pelembab yang non-komedogenik agar kulit kamu tidak tersumbat.
sobat. Biasanya teksturnya berbentuk gel. Untuk kulit kering, kamu bisa menggunakan tekstur yang lebih berat seperti krim. Karena tekstur ini akan membantu memaksimalkan kelembapan kulit kamu. Untuk produk yang aku pakai, aku biasanya pakai Iron Drum Niacinamide Gel. Selain membantu melembabkan, kandungan niacinamide ini juga mencerahkan kulit dan mengurangi jerawat aku. Sayangnya, kandungan niacinamide ini tidak disarankan digunakan bersamaan dengan kandungan vitamin C karena mekanisme kerjanya di pH yang berbeda. Menggunakan secara bersamaan akan membuat salah satunya nggak bekerja secara maksimal. Jadi perlu diperhatikan juga kandungan lain saat kita menggabungkan suatu skincare. Untuk rekomendasi produk lainnya, kamu bisa cek video aku sebelumnya. Moisturizer ini wajib kamu pakai siang dan malam hari. Tahapan terakhir dalam perawatan skincare dasar untuk pagi harinya wajib menambahkan yang namanya sunscreen. Kenapa sunscreen ini penting? Sunscreen sangat penting dalam melindungi kulit kita dari paparan sinar UV, baik itu UVA ataupun UVB. Kulit yang tidak terlindungi oleh sunscreen akan cepat menjadi gelap. Makanya masalah kulit cowok itu kalau nggak jerawatan, ya kulitnya kusam. Hal ini terjadi karena kulit kita akan memproduksi yang namanya melanin untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar UV tadi. Jadi mekanisme ini sebenarnya alami di dalam tubuh kita. Dengan menggunakan sunscreen, mekanisme ini akan dihambat dan si sunscreen akan menjadi lapisan pelindung kulit kita sehingga warna gelap dan bintik-bintik hitam di wajah nggak cepat muncul. Untuk sunscreen pilihan aku pakai sunscreen Skin Aqua yang SPF 30 karena aku nggak terlalu banyak beraktivitas di luar ruangan. Untuk kamu yang bekerjanya lebih banyak di luar ruangan bisa menggunakan SPF yang 50 untuk memaksimalkan perlindungan dari sinar UV. Untuk sunscreen yang lain kamu bisa cek di video aku sebelumnya mengenai sunscreen. Yang aku suka dari sunscreen Skin Aqua ini, dia itu nggak menimbulkan white cast. White cast itu apa? White cast ini muncul karena kita menggunakan sunscreen berbentuk mineral. Biasanya di kulit kita akan muncul putih-putih kayak bedak gitu dan nggak rata. Kita sebagai pria biasanya malu kalau ini terjadi, apalagi di depan gebetan kan. Malu banget kalau tiba-tiba ada white cast ini. Kalau wanita ya bisa aja nutupinnya dengan bedak. Jadi itu tadi skincare dasar atau basic skincare untuk pria. Mudah dan gampang banget kan? Nggak seribet yang kamu pikirkan. Dengan menggunakan basic skincare, paling tidak kamu bisa memaksimalkan penampilan kamu. Dan untuk kamu yang mengalami masalah jerawat yang lebih parah, mungkin bisa menambahkan serum ataupun ampul dalam skincare rutin kamu. Jadi aku bisa simpulkan dari basic skincare untuk pria ini, untuk pagi hari kamu bisa menggunakan cleanser untuk mencuci wajah, kemudian gunakan hydrating toner, dilanjutkan dengan moisturizer, dan maksimalkan perlindungan kulit kamu dengan sunscreen. Sedangkan di malam harinya, kamu bisa menggunakan teknik double cleansing. Yang pertama, kamu bisa menggunakan cleansing oil, cleansing balm, ataupun micellar water. Kamu pilih aja salah satunya. Baru dilanjutkan dengan cleanser seperti yang pagi tadi. Lanjutkan dengan toner, bisa menggunakan hydrating toner untuk menyeimbangkan pH kulit kamu. Untuk malam harinya, kamu juga bisa menambahkan exfoliator toner untuk mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit kamu. Baru setelahnya kamu pakai hydrating toner agar mengurangi efek kering dari toner eksfoliasi tadi. Tahap yang terakhir, gunakan moisturizer. Kalau kamu mau menambahkan masker juga, bisa pakai masker sesuai dengan kebutuhan kulit kamu 2-3 kali dalam seminggu. Semoga video kali ini bermanfaat buat kamu. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya.